Oh, yuk kita Overall puas lah ya dengan performa timnas. Kan nggak gampang. Yang sulit di sepak bola itu adalah menang. Dan mereka berhasil melakukannya. Dua pertandingan Indonesia ketika berhadapan lawan Bahrain, lawan Cina, kita menguasai jalannya pertandingan, kita cetak gol. Tapi yang kita nggak bisa lakukan adalah menang. Nah ini di dua pertandingan yang ini, kita justru menangnya lawan Bahrain, lawan Cina walaupun skornya tipis. Ini yang pelajaran yang kita dapat dari dua pertandingan yang seri itu, akhirnya kita bisa menang. Jadi Indonesia belajar dari kesalahan. kita bisa menang karena bisa mencetak gol, itu yang menjadi pembeda dari dua laga sebelumnya? Bukan. Kalau mencetak gol, kita juga cetak gol di pertandingan mereka itu. Lawan Bahrain kan 2-2. Malah kita udah unggul bahkan dulu. 2 gol ya kita cetak. Terus lawan Cina pun kita berhasil cetak gol. Tetapi yang bikin beda adalah Indonesia yang sekarang tahu gitu loh caranya untuk menang. Ketika skor 1-0, apa yang harus dilakukan. Tadi kita sempat bahas sama Om Sabto. Kita lihat Verdong lagi nggak naik-naik ini. Mungkin dia lebih memilih safety first, terus nyari momen yang pas baru naik. Akhirnya nggak lama kita, Woody udah naik. Jadi istilahnya pilihan-pilihan ini yang dulunya Indonesia menurut gue tuh masih naif, masih individual ininya tuh masih kuat. Sekarang mereka itu bermainnya lebih tim, lebih kompak, dan kelihatan sekarang nggak ada ego. Gitu, lebih kompak, nggak ada ego gitu ya, lebih tahu harus ngapain. Mas Sabto setuju? Emang yang harus nembak ya pemain-pemain yang harus nembak bola. Yang kita tadi ngeliat shots kan Ricky, Egy, Oleh. Emang tugas mereka adalah untuk nembak, untuk ngasih tekanan buat lawan, dalam hal ini Cina, dan itu sukses mereka buat ini. Walaupun nggak jadi gol ya, tapi paling nggak mereka kan end produknya tuh ada gitu loh. Lo harus ngapain ketika bola sampai di speed terakhir, lo harus ngapain? Ya lo kasih shots, kasih shock efek buat mereka gitu. Itu berjalan sesuai skenario. Tadi nambahin Bes bilang, ya kita sudah bisa tampil sesuai dengan tidak naif lagi lah ya. Maksudnya yang kita kayak lawan Bahrain itu kan salah satu bentuk kenaifan kita gitu kan. Ketika lo sudah unggul, lo sudah tinggal nyisakan berapa menit, tapi lo masih berusaha untuk nyerang, tapi dengan koordinasi yang belum terlalu rapi gitu kan. Makanya ketika ada serangan balik, ketika ada itu kan bahaya gitu. Nah sementara ini kan kelihatan, makanya tadi istilahnya dark arts of football gitu kan. Ya bola-bola lo giring-giring ke pinggir, ngabis-ngabisin waktu, itu kan perlu dipelajari gitu kan. Dibutuhkan untuk bisa ngulur waktu, untuk bisa bikin lawan lebih frustrasi. Yang kayak gitu-gitu tuh emang harus dipelajari dan diterapkan dengan eksekusi yang sempurna. Ya tadi kita hampir semua parts of the game ya. Defense-nya udah makin solid, jarak antar lininya sudah makin terjaga, ketika nyerang fluid dari segala macam lini itu bisa bersinergi dengan enak, mau datang dari kanan, mau datang dari kiri, mau direct dari tengah, tapi semua pemain itu terlibat dalam ke-build serangan-serangan itu. Entah itu bola-bola yang direct ke depan, di ujungnya oleh Romani, entah itu yang memang di-build yang memerlukan kombinasi permainan dari pemain-pemain yang dari belakang. Dan TC itu ternyata berguna dan fungsinya besar sekali ya. Berasa ya di kita ya. Kalau kita lihat gimana chemistry yang tercipta, gimana sinergi antar pemain yang begitu tampak kental, lalu pemanfaatan pemain-pemain yang main di Liga 1, yang dari pemilihannya aja kita udah bilang, wah ini pelatih memilih based on merit, emang pemain-pemain yang layak dipanggil, yang selama semusim ngebuktiin, kita bagus loh, kita juga layak untuk masuk timnas, dikasih kesempatan dan membuktikan kesempatan itu. Ricky Kambuaya, one of the best player hari ini menurut gua. Egy bagus juga tapi nggak sebagus Ricky. Dan tadi para penggantinya Lily Pali ya terlalu sebentar waktunya mungkin ya untuk nunjukin. Belum bisa kita lihat juga. Nggak bisa kita lihat. Sananta juga hampir sama, kita belum bisa lihat. Beckham instant impact juga. Apa yang dia tunjukkan selama di Persib ya dia tunjukin di sini. Geliat-geliat. Bagaimana dia ngebuka ruang, bagaimana dia bisa ngasih umpan ke pemain yang lebih bebas. Itu kan nunjukin karakter dia selama ini kita lihat, yang kita pikir nggak siap di big stage, ternyata siap gitu kan. Jadi ya emang perbedaan persiapan ya dari yang ketika
FIFA Matchday di bulan Maret, kita kesempatannya sangat sedikit untuk bisa mencoba kombinasi, mencoba strategi, mencoba segala macam. Tapi sekarang dengan waktu yang lebih panjang, dengan adanya TC, kebukti kita bisa tampil good as a team. Good as a team. Lini per lini kita bahas sedikit, Mas Sabto, Bang Bes, tadi kita lihat debutnya Emil Odero, gimana membuktikan bahwa memang Sebenarnya dia nggak perlu pembuktian ya, karena dengan tadi kita bahas CV-nya aja udah sangat mentereng. Dia mau bergabung dengan Indonesia aja, kita yang harusnya bersyukur, Beruntung, bukan dia yang istilahnya apa gitu nyari sesuatu di Indonesia. Justru kita harusnya bersyukur dia mau membantu Indonesia untuk mendekatkan kita pada mimpi kita, yaitu Piala Dunia. Terus dari ketenangannya dia, cara dia distribusi bola, memang ini kiper tipe reaktif. Kalau kita lihat ke belakang dulu kayak Buffon lah. Buffon kan nggak jago distribusi bola, dapat bola taunya long aja dia kan. Tapi Tadi ketika Emil juga begitu terus kan? begitu long dan longnya tinggi, terus ketika turunnya kan cepat dan on target walaupun ya. Tapi kalau ketika dia disuruh untuk melakukan savingnya tadi sangat penting. Itu peluang terbaik Cina menurut gua. Selain yang tadi umpan dari kiri itu, tapi nggak ada yang connect. Tapi tendangan jarak jauh dari corner itu tadi salah satu umpan terbaik, tendangan terbaik lah dari Cina yang kalau sampai gol itu bisa luar biasa banget. Tapi kita lihat tadi Emil sangat sigap dalam mencegahnya. Gitu. Kalau Martin Pas di debutnya nahan penalti, tadi Emil juga diuji dari tendangan jarak jauh tadi ya Bang Wes ya? Iya, kalau dibilang mereka yang debutan juga nggak juga ya, karena mereka udah pernah main di tim nasional mereka masing-masing sebelum gabung Indonesia. Jadi mereka udah punya pengalaman, mereka udah punya, istilahnya bukan anak kemarin sore. Main di tim nasional Indonesia istilahnya levelnya udah nggak sulit lah buat mereka, tinggal mereka main kayak biasa mereka main di Eropa sana atau di Amerika sana, itu udah bisa kasih lihat. Pengalaman itu yang ngebuat komunikasi antara 3 bek di depan ini juga tidak tampak berbeda dengan Martin Pas sebelumnya. Iya. Ketika pemain-pemain yang datang adalah pemain-pemain yang sudah teruji di liganya masing-masing ya, maksudnya ini pemain-pemain yang sudah established. Beda ketika pemain itu datang dalam wujud Nathan, Hubner, Strike, satu lagi Ivar. Jenner. Itu kan butuh banyak pertandingan, akhirnya mereka bisa matang. Karena mereka datang di usia yang sangat muda gitu kan. Walaupun dulu proyeksinya ke U20, tapi mereka harus lewat step situ, masuk ke U23, baru di level senior mereka semakin matang gitu kan. Tapi yang instan, seperti kita datangin Tom Hai, Ragnar, Jai Itzes, Martin Pas, Joey Pelupesi, dan Emil Odero. Ketika mereka bermain, kita nggak expect mereka untuk bisa settle nggak ya? Kebukti gitu kan, dari waktu itu Tom Hai langsung, wah ini pemain keren banget. Jai Itzes main, wah ini pemain udah langsung bisa jadi leader gitu kan. Ragnar main, wah gila, ini pemain yang selalu ngacak-ngacak lini pertahanan lawan gitu, walaupun nggak banyak bikin gol gitu, tapi kan keterlibatannya selalu luar biasa. Lini tengah kita pusing-pusing, datang Pelupesi, langsung bisa settle ya, karena kematangan yang mereka miliki itu ya, termasuk Emil Odero. Mungkin di awal tadi kita sempat bilang ada miskom sedikit ya, wajar, karena kan bolanya memang 50-50, siapa yang ngambil, tapi bisa disikapi dengan gue buang biar lebih aman gitu. Nah, tetap ada komunikasi kan, walaupun nggak sempurna, bukan menjadi tangkapan dari buat Emil, tapi jadi bola yang dibuang oleh Jai Itzes tadi. Jadi ya pemain-pemain matang itu jelas didatangkan untuk apa, dan jelas impact apa yang mereka berikan, dan selama ini terbukti mereka. Dan selain pemain-pemain matang yang didatangkan juga, tapi Rizky Ridho juga sangat matang Bang Bes. Bahkan ini mungkin warning untuk Max Hilgers. Kalau dibilang warning, sebenarnya bukan warning, karena memang yang dilihat adalah continuity. Continuity di liga dan juga di tim nasional. Nah, di liga Max Hilgers dia dapat continuity. Di timnas dia nggak dapat, dia main cedera ya kan. Tetapi Rizky Ridho di tim nasional dia selalu main. Dan ini memberikan kepercayaan diri buat dia, buat pelatih juga, siapapun pelatihnya waktu itu. Ketika main lawan Australia misalnya, yang kita seri 0-0, menurut gua salah satu man of the match-nya ya Rizky Ridho waktu itu. Dia main dengan solid, kita diserang, tapi tetap tenang, kita menjaga lini pertahanan, dan ini sebuah kemenangan juga buat Liga 1. Karena tadi kita udah sebutkan ada 7 pemain yang diberikan kesempatan untuk main. Hasilnya, nilainya bervariasi, ada yang main bagus, ada yang biasa aja.
Tetapi setidaknya bisa dimainkan, itu aja udah luar biasa banget gitu loh. Dan ini sebuah kebanggaan juga di tengah ombak naturalisasi yang nggak berhenti-berhenti, tetap ada kepercayaan untuk pemain-pemain Indonesia yang bermain di Indonesia gitu. Itu jadi sebuah istilahnya harapan lah buat pemain-pemain lain di Indonesia. Kalau mereka main bagus, kalau mereka perform di klub, mereka akan dapat kesempatan juga. Contohnya misalnya Beckham yang tadinya nggak dipanggil, terus tiba-tiba dipanggil, orang-orang pada tadi ragu kenapa dia nggak dipanggil, pas dipanggil pun masih ragu juga. Sekarang buktinya dia bisa memberikan, kasih lihat gitu loh, ini kualitasnya dia. Dia bisa main antar lini, dia bisa ngelewatin lawan juga, jadi target lawan juga buat ngehajar dia juga tadi dapat free kick ya kan, istilahnya adalah gitu sumbangsinya untuk tim nasional. Dia punya klub juga lagi Beckham kan? Iya. Punya. Inter. Bang Bes, tapi tadi kalau Mas Sabto kan meng-highlight peran penting dari Joy dan juga Tom Hai di tengah, entah itu untuk menyerang dan juga bertahan. Tapi yang gue senang di malam hari ini adalah ketika mereka berdua itu Tom Hai ditarik keluar, tetap seimbang tuh, nggak ada gejolak yang signifikan. Itulah yang sepak bola Belanda coba ajarkan dari tahun 70-an. Artinya apa? Sampai tahun 90-an terakhir yang kita udah nonton dengan sangat jelas era Louis van Gaal. Ketika mereka main formasi 3-4-3, Ronald Koeman naik overlap terus di cover sama Danny Blind dan segala macam. Itu kan bukan karena posisinya dia, tetapi karena fungsinya. Sama dengan tim nasional sekarang. Pemain bergerak sesuai dengan fungsi, bukan dengan posisi. Sistem artinya? Jadi sistem tuh sebenarnya nggak terlalu penting. 3-4-3, 4-3-3 itu cuman posisi awal untuk pemain start. Ketika bola udah jalan, pemain akan bergerak sesuai dengan bola di mana, kawan di mana, lawan di mana. Dan ini kayaknya sudah mulai cair nih Indonesia nih mainnya. Ketika Joe Pelupesi pegang bola, Tom Haye bakal coba menjauh untuk menarik lawan. Yang tadi kita bicara bahwa Tom Haye-nya udah nyaman. Oh, gue bisa naik nih karena ada Joey Pelupesi yang cover gue kalau gue hilang bola. Begitu pula sebaliknya ketika mentok si Tom Haye, Joey Pelupesi, Ricky turun. Itu ada fluiditas di situ. Terus ketika Oli Romani juga tadi bukan nomor 9 juga. Kanan kiri sering tadi. Kita bilang nomor 9 juga bukan nomor 9 target man. Dia ke kiri, dia ke kanan. Tetapi ketika dia pergi ke kiri, Egy masuk. Ketika dia pergi kemana lagi jauh, Egy turun di 10, ada Jakob ternyata sampai ke situ. Istilahnya udah mulai saling mengisi lah posisi di tim nasional Indonesia. Udah mulai bergerak sesuai dengan fungsi. Dan bagus ya kita ngelihat juga kekompakan dan chemistry ya dari pemain-pemain timnas malam ini kelihatan. Nah, Mas Sabto, Bang Bes, dengan pemain kita saat ini, starting 11 hari ini menghadapi Cina, apakah ini starting 11 yang memang harus kita pakai lagi untuk nanti menghadapi Jepang atau ada yang perlu diotak-atik? Tergantung hasil Bahrain sama Arab Saudi ya. Oke. Kalau Arab Saudi menang, artinya kita udah auto qualified juga ke round 4. Artinya game lawan Jepang udah nggak ada signifikansinya lagi buat kita gitu. Mau kalah, mau menang ya kita tetap ada di posisi itu. Ya mungkin kalau mau ngetes, ya memang tim kita kalau ketemu tim seperti yang levelnya di atas kita, kita bisa keep up nggak? Kan buktinya kita menangnya memang lawan tim yang di bawah kita nih. Bahrain, China, emang yang harusnya kita kalahkan lah ya. Kecuali kita bisa menang lawan Arab Saudi waktu ke Jakarta, waktu mereka main di Jakarta. Tapi untuk membuktikan itu di level yang lebih tinggi, melawan Jepang, tim yang nantinya di Piala Dunia bentukannya begini semua nih. Minimalnya. Bare minimumnya kayak Jepang nih. Iya. Yang bare minimumnya Jepang lagi. Seperti itu di Piala Dunia. Belum ketemu Spanyol, belum ketemu Prancis. Mau seperti apa kan kita bentuk permainannya. Tapi kan kalau kita bisa jajal itu di laga melawan Jepang ya sebetulnya nggak masalah juga kalau starting 11-nya tetap yang terbaik yang coba dimainkan oleh pemain-pemain ini. Dan para pemain-pemain ini kan juga pasti pengen nguji sampai mana sih sebetulnya level kita ketika berhadapan dengan lawan yang kualitasnya jauh di atas kita. Tapi lu sebagai pengamat melihat tadi ketika pemain-pemain diaspora itu ditarik, pemain Liga 1 banyak dimasukkan dan tidak ada apa ya? Nggak jomplang lah gitu. Gua terus terang salut ya sama tim pelatihan Patrick Kluivert. Apapun itu dia nonton ke daerah-daerah apa enggak, entah itu nonton dari layar kaca, entah itu dia hadir langsung, tapi ternyata dia bisa
membuktikan bahwa kesempatan bagi pemain Liga 1 itu ada. Dan bukan hanya ada di atas kertas, bukan hanya ada di omongan, tapi faktanya bermain. 7 loh pemain kita dari Liga 1. Kayaknya selama ini kita nggak bisa melihat itu gitu kan, tapi ternyata di sini dibuktikan. Tapi ya untungnya bertepatan dengan finish di liga, jadi kan ketahuan tuh, oh yang memang konsisten sampai akhir musim siapa aja sini pemainnya nih, jadi bisa ketakar kan, oh emang ini qualified sebagai pemain timnas. Dan kita selalu bilang based on merit tadi ya, semua pemain-pemain yang emang menunjukkan kualitasnya di liga, emang layak masuk timnas. Tapi kan dicoba apa enggak tergantung pelatih. Ternyata pelatih berani untuk memasukkan mereka seperti Glenn bilang, nggak terlalu mengubah kualitas tim secara overall gitu. Ini kan artinya decision making dan juga man management yang tepat dari Patrick Kluivert dan tim ya. Dia tahu siapa yang akan dimasukkan, tapi tetap stabil nih, harus tetap stabil timnya. Oh Jakob diganti sama Kevin Dix, dari sisi balance ada. Tom Haye diganti sama siapa? Jenner, oh akan memberikan kestabilan di tengah, betul gitu. Tapi di depan siapa yang penggantinya ternyata berani masukin Beckham, berani masukin Vano, berani masukin Ramadan Sananta. Itu sebuah poin plus sih bagi gue untuk melihat tim pelatihan Patrick Kluivert yang terbukti berani untuk memainkan pemain-pemain ini. Walaupun lawannya one of the tim terlemah ya di grup ini, tapi kan tetap ya laga ini laga yang termasuk krusial buat timnas kita. Tapi berani ada kombinasi antara pemain luar dan juga pemain yang main di Liga 1. Bang Bes, keberaniannya dapat dari mana ya? Keberanian ini dapat dari mana? Jawabannya pasti karena ada keterbukaan. Karena dia mau berkomunikasi. Tanpa melihat apa yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya, tetapi setidaknya di era kepelatihan sekarang ada komunikasi lah antara pelatih tim nasional dengan pelatih-pelatih di klub. Mungkin bukan karena pelatih di klub tempat saya kerja adalah sesama orang Belanda juga, dia juga orang Belanda, tapi seenggaknya mereka sudah coba datang ke klub, nonton pertandingan, nonton kita latihan, bahkan yang paling jauh mereka ke Malut. Ya kan, terus terakhir kemarin mereka ada ke Bali, terus ke Surabaya juga kalau nggak salah ada beberapa stafnya ke sana. Dan ini membuktikan bahwa kalau ada yang bilang mereka nggak scouting pemain-pemain Liga Indonesia, ini terbukti berarti tidak benar karena justru yang banyak dipakai di pertandingan kali ini, ini pertandingan penting, ini nggak bisa diremehkan pertandingan ini karena kita udah pernah kalah lawan Cina. Kalau kita meremehkan, kita bisa aja kalah, ya kan? Tapi terbukti mereka pasang berapa? 7 pemain yang main di Liga 1. Berapa tadi? 4 inti, 3-4 inti, sisanya masuk dari bangku cadangan. Ya membuktikan bahwa Liga Indonesia juga dilihat gitu loh dan dipercaya juga oleh pelatih tim nasional. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari coaching staffnya ya belum dikasih kesempatan aja gitu pelatih-pelatih lokal untuk jadi asisten di situ. Baru asisten pelatih fisik yang dari Indonesia. Sisanya orang asing semua. Kalau Bang Bes tawarin, mungkin harapan kedepannya nggak harus saya, karena menurut saya kayaknya transfer ilmu yang paling cepat adalah ketika seseorang itu bisa kerja di praktek di situ dan mungkin teman-teman yang lain atau siapapun bisa diberikan kesempatan lah untuk bisa bekerja di tim nasional untuk bisa jadi asisten. Nggak harus jadi decision making. Istilahnya di sana dia ngebantu untuk memberikan informasi soal Liga Indonesia, untuk menjadi jembatan antara pemain dan pelatih dan segala macam. Bisa gitu loh. Jadi sudah bagus kesempatan diberikan kepada para pemain. Nah next stepnya mungkin kenapa enggak local staff, local coaching staff yang juga mungkin mulai direkrut, mulai diberikan kesempatan untuk jadi bagian. Biar apa? Biar ilmunya itu juga sampai ke yang lain gitu. Oke. Sebelum kita nutup pertandingan lawan Jepang, satu pertanyaan soal Ole Romeni. Ini 3 gol 3 pertandingan. Walaupun tadi kita sepakat tidak ada individu yang menonjol, tapi tetap sumbangsi ini tampak sangat terlihat, Mas Sabto. Iya, dan dari segala macam yang kita omongin hari ini, poin yang harus kita balik garis bawahi adalah kita nggak ada Martin Paes, nggak ada Lino, nggak ada Ragnar, nggak ada Sandy Walsh, pemain-pemain yang pemain-pemain inti, tapi bisa diakali dalam tanda kutip ya, diakali dengan komposisi yang kita lihat tadi dan hasilnya luar biasa.
Kalau end produknya memang selalu Ole Romani. Segala macam upaya juga kan. Bola-bola pendek, bola-bola terobosan, bola-bola umpan diagonal jauh, bola-bola umpan direct yang langsung. Itu kan semua coba dipraktekkan oleh Hita. Dan end produknya Ole Romani berapa kali dapat kesempatan tidak menjadi gol. Tapi akhirnya dia bisa membuat gol lewat ketenangan lagi. Penalti, crowd sebesar ini, pemain semuda itu, stake yang begitu besar yang dipertaruhkan, tapi dia dengan tenang bisa mencetak gol. Ya memang ini pemain yang kita cari. Di 6 pertandingan sebelum ini kita nggak punya pemain yang clinical. Peluang ada, finishernya nggak ada. Peluang ada, ini ada, finishernya nggak ada. Kali ini begitu kita dapat finisher, 1 gol Australia, 1 gol Bahrain, 1 gol lawan China. Jadi ya sekrusial itu. Rata-rata pemain yang ditaruh di nomor 9 di 6 pertandingan terakhir itu modifikasian. Jadi bukan asli main di situ lama. Jadi beda gitu loh kalau kita pakai pemain yang asli main di nomor 9 sama pemain yang posisinya 7 atau 11 yang dipaksa main di 9. Beda pasti. Pasti dia akan banyak minta bola terupas, bola apa. Tetapi kita lihat oleh Romani, dia coba hadir di situ, dia turning, dia shooting. Tadi berapa kali, walaupun nggak on target, tetapi istilahnya sebagai striker dia ada egoisnya gitu. Dan Nggak itu- salah, nggak Dan jelek itu aja. dibutuhkan Ya, juga oleh dibutuhkan. sosok Nggak jelek, striker ya. Oke, mungkin terakhir dari semua hasil positif malam hari ini, Bang Bes, Mas Sabto gitu ya, dari proses bahkan hasil yang kita dapat malam ini, apa mungkin yang harus kita perbaiki untuk ke lawan Jepang nanti untuk jadi koreksinya? Iya, kalau saya pribadi sih pengen the best team juga yang turun. Ya tadi, untuk ngukur bare minimum Piala Asia, bare minimum Piala Dunia, ya Jepang adalah benchmarknya. Ya. Tim yang sangat sulit untuk dikalahkan, tim yang begitu disiplin, tim yang begitu solid dalam segala bentuk permainan. Bisa nggak sih kita ngelawan mereka? Di Jakarta 4-0 tuh kita kalah kan. Apakah kita bisa untuk dengan materi seperti sekarang ini kan future tim kita kan. Iya. Kalau kita bicara nanti lolos ke insya Allah di 2026 ataupun masuk ke round 4 pun ya kan masih existing players ini kan. Kan kita pengen tes apakah nanti ketika di round 4 cukup pemain-pemain ini dengan chemistry-nya, dengan pemilihan starting 11-nya, apakah cukup untuk bisa bersaing dan mencuri 1 dari 2 tiket yang tersedia di situ? Apakah nanti kita harus lewat round 5 lagi? Jadi kan Panjang kita ya. harus ukur nih tim kita mana sih kelemahannya, mana sih kekuatan utamanya untuk makin disempurnakan gitu. Yes. Tapi ujian terbaiknya adalah lawan tim terbaik yang ada di grup ini gitu loh. Iya. Alih-alih memakai pemain-pemain cadangan karena kita sudah lolos, bisa juga opsi itu diambil gitu. Cuman kalau gue pribadi ditanya, gue pengen tetap tim inti dan kita uji nih lawan Jepang, bisa nggak kita bener-bener ngelawan dan bahkan kita coba metik 3 poin gitu. Oke, Bang Bes? Sama seperti kayak Om Sabto, walaupun kita menang pada pertandingan kali ini, tetapi ini bukan ujung dari perjalanan karena perjalanan masih panjang. Justru ketika kita nggak lolos langsung, kita peringkat 3-4, ini jalannya lebih panjang lagi. Panjang ya. Lebih terjal. Ketika main di misalnya sudah diputuskan di Qatar atau di Arab Saudi, justru lebih berat lagi ketika kita bisa finish peringkat 1 lolos langsung, finish peringkat 2 lanjut kualifikasi lagi tadi diadu lagi dengan Afrika, Comebol dan yang lain-lain lebih panjang lagi. Jadi istilahnya ya ini yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mematangkan konsep, mematangkan pemain, mengenal lagi pemain. Kalau di leg 1 ketika lawan Cina kita kalah sebagai tim, kita sekarang menang sebagai tim di leg yang sekarang. Kita kompak, kita disiplin, nggak ada ego, pemain saling cover satu sama lain. Jadi ketika melawan Jepang, kalau bisa ya kekalahan ketika lawan Jepang di Indonesia, kita pelajari apa yang kurang. Misalnya jarak antar lini, gelandangnya yang saling cover. Dulu kan belum ada Joao Pelupesi. Nah sekarang dengan ada Joao Pelupesi gimana? Bisa ketika lah, ada Ole 3 Romani poin gimana? Jepang. Bisa nggak kita ngambil poin di Jepang? Gitu loh. Bisa, tahu Australia aja bisa. Australia main di home. Bihom 0-0. Ya nggak apa-apa, Main di kita away bisa. 2-1. Artinya kedalaman squad ini jadi modal juga ya untuk lawan Jepang nanti.
Karena kan jadi bisa ngukur nih. Misalnya nanti lulus round 4 kan masih Oktober nih. Apa perlu ada tambahan lagi kan bisa kita lihat lagi nanti. Siapa nih yang masih kurang nih kan. kalau kayak gini biasanya udah ada bocorannya Oh jangan dong. Boleh nanti kita bahas di locker room. di locker room. Iya, oke. Karena ini perjalanan masih panjang, artinya reaction juga akan panjang lagi nih. Masih panjang, Akan masih panjang guys. lagi nih. Tapi yang terdekat hari Selasa kita akan reaction lagi dengan Om Sabto dan juga Bang Bes. Bang Bes. Kita agak lihat sore ya, kick-off-nya. Jam Aksi. berapa itu? Kayaknya sore ya. Sore ya? Jam Kalau 6 ya kalau Jepang- salah. 6 kayaknya. Kalau Berarti Jepang kita- jam 8 di sana berarti kan di sini 3 Ya, jam 6-an. lagi 3 apa 2? 3 apa 2 ya? Ya, Coba antara segitu cek nanti lagi ya. kita cek aja di sosial medianya Liputan 6. Oke. Dan terima kasih teman-teman yang sudah Terima menonton kasih live reaction. semuanya. Sama-sama dong. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa live reaction lawan Jepang. Hari Senin ada locker room, kita update lagi, kita Yes. ulas lagi semua yang ada di minggu ini. Nanti kita ketemu lagi, jangan kemana-mana. Pokoknya nontonnya hanya di Liputan 6 Sport Jangan aja lupa ya. subscribe juga. Saya Regina, Saya Glenn, Glenn. Bang Bes, Mas Sabto semuanya pamit. Bye-bye. 3 poin.